Bolaang Mongondo merupakan suatu daerah yang terletak di bagian utara semenanjung Sulawesi. Daerah ini berbatasan dengan daerah Minahasa sebelah utara dan timur, Laut Bintauna, Bolaang Uki dan Gorontalo di sebelah baratnya. Dalam legenda dikatakan bahwa asal mula manusia Bolaang Mongondo berasal dari dua pasang suami istri masing-masing Gumo Langit atau manusia yang turun dari langit dengan istrinya Tendeduata atau Putri Dewa, dan Tumotoi Bokol atau orang yang dapat berjalan di atas ombak dengan istrinya Tumotoi Bokol atau gadis yang keluar dari pecahan ombak. Turunan kedua pasangan suami istri tersebut berkembang dalam kurun waktu yang lama sehingga menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang besar dan memerlukan pemukiman untuk mereka tinggal. Maka mulailah mereka berpikir untuk mencari pemukiman yang baru. Karena sudah berkembang banyak menjadi anggota masyarakat turunan dari anak cucu Gumalangit, Tendeduata dan Tumotoi Bokol. Tumotoi Bokol mulailah mencari pemukiman baru dengan terlebih dahulu membentuk beberapa kelompok pencari pemukiman. Tiap kelompok dipimpin oleh seorang yang mempunyai kemampuan atau yang dianggap lebih kuat dari kalangan kelompok tersebut. Pemimpin-pemimpin yang kuat ini dinamakan Bogani. Para Bogani inilah yang sudah mulai merintis mencari pemukiman baru, dan pemukiman itu dinamakan Totabuan. Totabuan baru yang didapat antara lain Totabuan Tuduin Yanggat, di Kecamatan Pasi sekarang yang dikepalai oleh Bogani suami istri Lingkit dan Baibudia. Totabuan Tuduin Pasi di Kecamatan Pasi sekarang yang dikepalai oleh Bogani Damuluo dan Bogani Mongayo. Totabuan Tuduin Rumsion dan Tuduin Bakit yang terdapat di wilayah Kecamatan Pasi sekarang yang dikepalai Bogani Malotong dan Bogani Binongkuyu. Totabuan Tuduin Poliau di Kecamatan Lolayan sekarang yang dikepalai Bogani Rondong Bekiki, Bogani Bingkolai dan Bogani Megedek. Totabuan Inbabo di Kecamatan Sangtombolang sekarang, dikepalai Bogani Damonegang. Totabuan Dumoga Molobeu dan Tuduin Bumbungon di Kecamatan Dumoga sekarang dikepalai Bogani Manggo Pakilat dan Bogani suami istri Amali dan Inali. Totabuan Kota Abunan di Kecamatan Kota Bunan sekarang yang dikepalai Bogani perempuan Indedo. Khusus Totabuan Dumoga sebagai cikal bakal kelahiran kerajaan Bolaang Mongondo dengan raja pertamanya Mokodoludut. Alkisah para pendatang Dumoga memasuki tempat-tempat bernama Mohak, Bumbungon, Tabalinggot, Dumoga Mointok, Sinio, dan Dumoga Moloben. Totabuan Dumoga berpusat di Bumbungon dipimpin Bogani Amali dengan istrinya Inali. Pada suatu hari Amali dan Inali mencari ikan di sungai. Mereka menyusuri anak sungai Tabago Mamang, cabang sungai besar Dumoga, mulai dari muara berjalan ke hulu mata air, tiba di hulu belum mendapatkan ikan. Karena kelelahan mereka duduk istirahat. Sementara istirahat mereka melihat di tengah semak dan dahan-dahan sebuah sarang burung duduk. Dana dalam sarang itu menemukan biji telur, lebih besar dari telur pada umumnya. Mereka bergembira memperoleh telur tersebut dan membawa pulang. Menurut kisah lain bahwa Budo Langit sebagai asal keturunan, bahwa telur ini datangnya dari Salamatiti putri Budo Langit. Putri ini bermimpi bahwa ia digauli oleh malaikat, binayaan in malaikat. Selanjutnya hamil dan melahirkan kandungan berbentuk telur yang ia suruh buang. Telur itu ditemukan oleh Amali dan Inali sewaktu burung duduk mengeraminya. Setiba di rumah telur disimpan dalam bakul di atas dapur. Sampai 6 hari mereka lupa merebusnya padahal berkali-kali teringat tapi lupa lagi. Pada hari ketujuh terjadilah angin ribut, gemuruh, dan kilat memenuhi angkasa, hujan lebat turun membanjir. Terdengar suatu ledakan hebat seperti suara meriam. Amali dan Inali amat terkejut dan khawatir. Angin bertiup berhari-hari dan sementara itu orang banyak berdatangan di Bumbungon, dari desa sekitar, hingga dari pemukiman-pemukiman Mongondo di mana saja bahkan dari pesisir utara. Jumlahnya ratusan orang di bawah para Bogani. Rumah diperiksa dan mereka menemukan dalam bakul di atas para dapur, keluar dari pecahan telur seorang bayi lelaki. Setelah ketegangan atas peristiwa itu agak reda, datanglah para Bogani membuat kesepakatan, yakni menamakan anak itu Mokodoludut, artinya gemuruh bunyi, dan mengakui anak itu sebagai Punu, Tuan, Raja, dalam wilayah Bolaang Mongondo. Mereka menyatakan keturunan kita dari generasi ke generasi hendaknya setia dan tidak menentang pada keturunannya. Mereka patut dihormati, mematuhi perintahnya,
Dan barang siapa menentang padanya dan keturunannya akan terkena kutuk. Pada akhirnya para Bogani menetapkan pula, bahwa keturunan Mokodoludut dari generasi ke generasi diberi hak menjadi raja. Anak-anak raja disebut Abok. Dan putri raja dengan sebutan Buak. Istri raja disebut Bokik. Keturunan mereka yang tidak jadi raja merupakan golongan Kohongian. Lebih rendah dari anak-anak raja dan terhadap para putri di gelaran Bai atau Kakia. Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat para Bogani dari seluruh Totabuan maka dipilih Mokodoludut diangkat sebagai pimpinan tertinggi sebagai Punu, sekitar tahun 1400, dan Baunia menjadi permaisurinya. Upacara penobatan Mokodoludut dilaksanakan secara meriah, dan diiringi berbagai macam kesenian bertempat di gunung yang disebut Bulutin Mokotangon. Yang berarti gunung tempat terdengarnya berbagai macam bunyi seni. Setelah selesai upacara pengangkatan Mokodoludut menjadi Punu, maka para Bogani sepakat membangun istana Punu Molantut pada sebuah batu besar dekat Sungai Tumpah. Bagi para Bogani Mokodoludut lahir secara luar biasa, maka diberi gelar Punu Molantut, yaitu punggung tampuk pimpinan tertinggi. Kemudian dilaksanakan dengan kedudukan seorang Raja Batu. Sejak Mokodoludut menjadi Punu Molantut maka turun-temurun pimpinan pemerintahan tertinggi di Bolaang Mongondo haruslah putra mahkota, anak Punu, Molantut, yang menjadi penerus kepemimpinan. Mokodoludut dan permaisurinya Bunia mempunyai 5 orang anak, yaitu Galonggom, Ginupit, Pondadat, Genisa Ponda dan Yayu Bangkai. Berdasarkan sistem demokrasi para Bogani telah memilih Yayu Bangkai untuk menggantikan ayahnya Mokodoludut menjadi pimpinan tertinggi pemerintahan sebagai Punu Molantut. Yayu Bangkai kawin dengan seorang putri dari Buntalo bernama Silagondo. Sesudah Yayu Bangkai diangkat menjadi Punu Molantut mereka tidak tinggal di Bumbungon tetapi di Gunung Babo, di tepi pantai utara Bolaang Mongondo. Yayu Bangkai berkuasa mulai tahun 1460 sampai tahun 1480. Yayu Bangkai dan Silagondo dianugerahi 3 orang anak yaitu Kinalang atau Damopoli, Makaapu dan Pinomuko. Pinomuko adalah satu-satunya putri Kinalang atau Damopoli oleh para Bogani untuk diangkat sebagai Punu Molantut menggantikan ayahnya Yayu Bangkai. Ia memerintah tahun-tahun 1480 sampai tahun 1510 setelah pindah dari Mahak Dumoga di kaki Bukit Bumbungon yang selalu dilanda banjir. Dengan petunjuk burung Monikulu pemerintahan pindah di Kotobangon di kota Mobagu sekarang. Namun Damopoli adalah seorang Punu Molantut yang gemar mengembara. Dalam pengembaraannya dengan beberapa pengawalnya ke arah utara hingga sampai daerah Minahasa. Di daerah Minahasa ini bertemu dengan seorang gadis bernama Tetion, dan jatuh cinta lalu mereka menikah. Dalam pernikahan ini tidak dianugerahi anak, lalu Damopoli kembali ke tempat asalnya. Tertarik pada seorang gadis di Sungai Ranoyapo bernama Wulan Ueranden karena kecantikannya. Damopoli menikahinya dengan harta kawin tanah dari Ranoyapo sampai Sungai Ranoyapo yang menjadi sengketa antara Minahasa dan Bolaang Mongondo. Pada sekitar tahun 1927, pemerintah Belanda menetapkan batas antara daerah Minahasa dan Bolaang Mongondo, dan wilayah Sungai Poigar dan Ranoyapo resmi masuk dalam wilayah Minahasa. Istri yang lain dari Damopoli adalah Tende Duayo atau Putri Perkasa. Dengan istrinya Tende Duayo ini memperoleh seorang putra yang bernama Busisi, Butiti, yang akhirnya menggantikan ayahnya Damopoli sebagai Punu Molantut dan berkuasa mulai tahun 1511. Busisi menikah dengan putri Minahasa bernama Limbatondo dan dianugerahi 4 orang anak yaitu Bunu, Sakadu Makul, Makalun Senge, dan Makalalo. Putra Butiti yang bernama Makalalo yang menggantikan ayahnya menjadi Punu Malantut. Makalalo menikah dengan Putri Wulan Ganting dari Mandolang merupakan salah satu daerah di Minahasa dekat desa Tateli.
Dari perkawinannya dengan putri dari Mandolang ini maka Lalo dianugerahi seorang putra yang bernama Moko Dompit yang menggantikannya sebagai Punu Molantut pada tahun 1540. Moko Dompit memiliki dua orang istri, yaitu dari golongan bangsawan bernama Wulan Menggeadi dan melahirkan seorang putra bernama Moko Ago, dan dari istri yang lain dari kalangan rakyat biasa bernama Gogunde. Perkawinan Moko Ago dengan kalangan rakyat biasa ini selalu disindir-sindir oleh para Bogani. Akhirnya Moko Dompit membawa istrinya ke Siau, dan lahirlah di sana putranya dan diberi nama Tadohe. Dalam perjalanannya ke Siau dengan istrinya dari kalangan rakyat biasa ini Moko Dompit digantikan oleh putranya Moko Ago menjadi Punu Molantut pada tahun 1600. Pada saat berkuasa Moko Ago banyak mengembara dan kawin dengan wanita Minahasa sehingga memperoleh keturunan di sana. Tetapi putra-putri Moko Ago tidak yang diketahui dengan jelas. Namun sampai sekarang banyak penduduk Minahasa yang bermarga Moko Ago, Ko Ago, serta Ago. Putra Moko Dompit yang lahir di Siau bernama Tadohe. Kisah lainnya Tadohe adalah putra Moko Ago. Tadohe bersama dua orang pengawalnya kembali ke Bolaang Mongondo dengan menumpang perahu, bangku, bernama Kabalit. Mereka pulang melalui Laut Selatan dan terdampar di salah satu pantai selatan Bolaang Mongondo. Ia berusaha meyakinkan tempat-tempat yang didatanginya bahwa ia adalah putra Punu Molantut dengan menunjukkan kesaktian dan beberapa tanda lainnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan melalui Gunung Tagai dan singgah di suatu tempat bernama Insil dan melanjutkan perjalanan lagi melalui Gunung Longkou dan turun ke dataran rendah melalui sebuah sungai. Dan sungai yang mereka lewati itu diberi nama Sungai Kinoto Bangon, salah satu desa di sebelah timur kota Mobagu sekarang. Di tempat inilah Tadohe diangkat menjadi Punu Molantut pada tahun 1620. Tadohe mengundang semua rakyat dan para Bogani berkumpul mengadakan musyawarah di atas Bukit Tuduin Bakit, puncak Gunung Musyawarah, sebelah utara desa Pontodon. Mulai sepakati adat istiadat dan bentuk pemerintahan yang baru. Dalam menjalankan pemerintahan selalu dilandasi dengan kesepakatan dan musyawarah serta disusun pula tentang adat istiadat perkawinan sehingga dalam kehidupan masyarakat dibuat susunan atau tingkatan sosial dalam masyarakat. Pada masa itu Tadohe berkediaman di Tudu Imbakit, sehingga pusat kerajaan Bolaang Mongondo berpindah ke daerah Tudu Imbakit. Tadohe mulai mengatur sistem kehidupan masyarakat yaitu dengan membentuk desa-desa yaitu suatu kelompok masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan seorang kepala desa. Desa-desa itu diberi nama-nama sendiri. Di setiap desa dibangun semacam tempat upacara pengobatan yang disebut sigi-sigi dan berfungsi sebagai tempat penyembahan, semacam kuil, kepada Ompu Duata, yang Maha Kuasa. Di dalam sigi dapat disimpan piring tua benda antik lainnya yang berasal dari para leluhur. Sigi juga merupakan tempat penghapusan dosa atau kesalahan bagi pesakitan, bagi pelanggar adat tertentu sebagai penghapus aib. Dapat dikatakan bahwa sigi merupakan suatu lukisan kesatuan desa. Sewaktu-waktu diadakan semacam upacara pengobatan desa yang disebut monibi. Pemerintahan Punu berakhir pada Punu Tadohe. Pada masa pemerintahan Punu Tadohe inilah puncak kejayaan Punu di Bolaang Mongondo. Pada saat kerajaannya inilah, istri Tadohe melahirkan seorang putra, dan Tadohe bersama pengawalnya berhasil mengalahkan Ternate dari Loloda di perairan Bolaang dan merampas semua harta yang ada dalam kapal-kapal orang Loloda. Pada saat itu bertepatan lahirnya putra Tadohe yang diberi nama Moko Ago yang artinya dapat merampas. Putranya inilah yang kelak menggantikannya dengan nama lengkap Loloda Moko Ago. Nama putranya mengingatkan keberhasilan ayahnya atas kemenangan mengalahkan pasukan Ternate dari Loloda. Loloda Moko Ago diangkat menggantikan ayahnya atas kesepakatan musyawarah di Tudu Inbakit dengan sebutan Datu, yang kelak di kemudian hari berubah nama Datu Binangkang. Sesudah Datu Binangkang,
Berturut-turut Raja Bolaang Mongondo adalah Jacobus Manopo. Tahun 1695 sampai tahun 1731. Franciscus Manopo. Tahun 1731 sampai tahun 1735. Salomon Manopo. Tahun 1735 sampai tahun 1764. Eugenius Manopo. Tahun 1767 sampai tahun 1770. Marcus Manopo. Tahun 1773 sampai tahun 1779. Cornelis Manopo. Tahun 1811 sampai tahun 1829. Ismaek Cornelis Manopo. Tahun 1829 sampai tahun 1833. Adrianus Cornelis Manopo. Tahun 1858 sampai tahun 1862. Yohanes Manuel Manopo. Tahun 1862 sampai tahun 1880. Abram Sugeha. Tahun 1880 sampai tahun 1893. Riedel Manuel Manopo. Tahun 1893 sampai tahun 1905. Datu Cornelis Manopo. Tahun 1928 sampai tahun 1947. Heni Yusuf Cornelis Manopo. 1947. Ibu kota kerajaan beberapa periode telah berada di desa Bolaang dan berakhir pada zaman Raja Riedel Manopo, di mana tahun 1901 eranya Datu Cornelis Manopo berpindah ke kota Bangon pada saat kontrolir Belanda berkedudukan di kota Mobagu.